Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mewawancarai Bapak Kepala Desa tentang asal-usul Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pertanyaan yang disampaikan kepada kami tentang menanyakan legenda Desa Mayonglor, salah satu desa bagian dari Kecamatan Mayong, Kabupaten Jepara, dan kami akan menerangkan atau sekedar memberikan informasi bahwa asal-usul legenda Desa Mayonglor ini berdasarkan hasil dari sumber-sumber yang bisa dipercaya, istilahnya memang sepuh-sepuh kita ya. Ada Pak Raden Siwoyo, beliau adalah mantan Pak Carih Desa Mayong Kidul yang merupakan salah satu ahli waris keturunan dari Ibu Raden Mas Semangkin Desa Mayonglor, yaitu salah satu cikal bakal Desa Mayonglor. Sebagai gambaran dari munculnya desa kita, Desa Mayonglor ini, legendanya adalah dahulu sekitar abad 16 ya, sekitar 1500 sekian Masehi ya, bahwa Kerajaan Demak ini memang Ibu Raden Mas Semangkin ini memang salah satu keturunan dari Kerajaan Demak, jadi merupakan cicit dari Raden Patah. Beliau adalah anak putri dari Sunan Prawoto. Sunan Prawoto adalah cucu dari Raden Patah. Memang banyak silsilah dari Kerajaan Demak, kemudian berkembang Kerajaan Demak itu pindah ke Jepang ya. Jepang, kemudian baru lahirlah sebuah kerajaan yang dinamakan Kerajaan Mataram. Nah, ini mulai dari Kerajaan Mataram, nah itulah timbul salah satu sosok panglima perang, salah satu anak dari Sunan Prawoto yang kebetulan diberikan tugas beliau pada waktu itu, karena memang beliau juga salah satu keponakan dari Ratu Kalinyamat. Jadi bahwa zaman dulu Ibu Kanjeng Ratu Kalinyamat yang ada di Jepara, merupakan ratu di Jepara, itu mengangkat anak-anak dari Sunan Prawoto karena Sunan Prawoto dibunuh ya. Kemudian khawatir terjadi keselamatan terhadap keponakan-keponakannya, maka ketiga anak dari Sunan Prawoto itu diasuh oleh Ratu Kalinyamat. Di sana diberikan banyak pelatihan, kanuragan dan lain sebagainya, sehingga menjadi sosok wanita yang kuat, yang punya ilmu kanuragan dan ilmu kebatinan dan ilmu agama yang mumpuni. Kemudian setelah Kerajaan Mataram ada, kemudian terjadi pemberontakan di daerah Pati ini, Pati di lereng Gunung Muria itu, sehingga Kerajaan Mataram mengirimkan panglima perang, termasuk salah satunya adalah Ibu Raden Mas Semangkin ya. Dan Ibu Raden Mas Semangkin juga ditemani oleh hulu balangnya yang juga sakti mandraguna, yaitu Ki Demang Penggingtaan dan Tanujayan ya. Di Brojotaan itu merupakan salah satu pengawal beliau. Jadi beliau dulu punya dua pengawal, yaitu Gribojo Pengintaan dan Ki Tanujayan ya. Beliau diberikan tugas untuk memberantas pemberontakan, huru-hara, perampokan yang ada di wilayah
lereng Gunung Muria, ya, salah satunya memang di daerah Mayong. Kemudian beliau di sini kemudian menumpas karena memang diperintahkan dan punya banyak prajurit dan punya ilmu juga, sehingga banyak kerusuhan perampokan itu dapat dihilangkan. Kemudian beliau pada waktu datang ke sini menumpang di salah satu sesepuh tua yang berasal dari Bali, yaitu Mbah Datuk Singaraja. Kenapa disebut Mbah Datuk Singaraja? Karena beliau berasal dari Bali, dari Singaraja. Dari Singaraja yang punya ilmu luar biasa, juga di sana di Padepokan sebelah utara Mayong itu kemudian dinamakan karena dulu beliau berasal dari Singaraja Bali, sehingga daerah itu dinamakan Singaraja. Setelah menumpang di sana karena memang semuanya sakti mandraguna, ya, jadi ada Ibu Mas Semangkin, ada Ki Demang dua itu sama ke Mbah Datuk Singaraja itu, akhirnya memang daerah Mayong itu aman, tentram, sehingga karena sudah aman maka beliau ini Bu Mas Semangkin beserta dengan dua orang demangnya itu minta izin untuk ke daerah selatan untuk membabat hutan, yaitu hutan di daerah selatan Desa Singaraja, sehingga yang dinamakan daerah Mayong, daerah Mayong. Ya, walaupun dulu ada usul-usul bahwa Mayong itu namanya kenapa disebut Mayong, karena pada waktu Sultan Hadirin itu terluka parah karena pada waktu peperangan di daerah Kudus, ya, kemudian pulang ke daerah Prambatan itu katanya rambat-rambat, akhirnya dinamakan Prambatan, sampai di Mayong karena sudah moyang-moyong akhirnya dinamakan Desa Mayong, kemudian sampai ke Purwogondo karena sudah Gondo sudah berbau sehingga dinamakan Desa Purwogondo. Nah, ini kembali ke Mayong, cikal bakal dari Desa Mayong Lor itu memang tidak bisa dipisahkan dari Desa Singaraja juga Desa Mayong Kidul, ya. Beliau bersama dengan dua temang itu kemudian membabat alas, kemudian dibagi dua, ya. Ini Ayu Mas Semangkin bersama dengan Ki Brojo Pengitaan itu membabat alas di bagian utara, kemudian Ki Tanujayan diberikan tugas untuk membabat di